Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memaparkan sebuah materi dan contoh kasus dari Perikatan Audit. Pemaparan materi dan contoh kasus ini kami lakukan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Auditing 2. Kami dari kelas M, kelompok 10, yang beranggotakan saya sendiri yaitu Eris Vitasari Irwanto dengan NIM 1908103011181 dan Abdul Aziz Wahyu Alamsyah dengan NIM 1908103011200. Menyelesaikan perikatan audit. Dalam perikatan audit, klien yang memerlukan jasa auditing mengadakan suatu ikatan perjanjian dengan auditor. Dalam ikatan perjanjian tersebut, klien menyerahkan pekerjaan audit atas laporan keuangan kepada auditor, dan auditor sanggup untuk melaksanakan pekerjaan audit tersebut berdasarkan kompetensi profesionalnya. Langkah awal pengerjaan audit atas laporan keuangan berupa pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perikatan audit dari calon klien atau untuk menerima atau menghentikan perikatan audit dari klien. Dalam memutuskan apakah suatu perikatan audit dapat diterima atau ditolak, auditor menempuh suatu proses yang terdiri dari 6 tahap berikut ini, yaitu 1. Mengevaluasi integritas manajemen, 2. Mengidentifikasi keadaan khusus dan luar biasa, 3. Menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit, 4. Menilai independensi auditor, yang kelima, menentukan kemampuan untuk menggunakan kemahiran profesionalnya dalam kecermatan dan kesaksamaan, yang keenam, membuat surat perikatan audit. Hal-hal yang harus diperhatikan auditor sebelum menerima perikatan audit. Dalam hal ini akan dipaparkan hal-hal yang harus menjadi perhatian auditor sebelum menerima suatu perikatan audit agar tidak timbul kesalahan interpretasi pekerjaan audit baik dari pihak auditor, klien, maupun pihak lainnya yang berkepentingan, seperti yang diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP, SA Seksi 310, PSA nomor 5, mengenai penunjukan auditor independen. Dilanjutkan oleh Aziz. Ya, kemudian kasus perikatan audit dalam mengevaluasi independensi. Standar umum kedua dari GAAS menyatakan dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental perlu dipertahankan oleh para auditor. Independensi dalam perikatan audit diwajibkan oleh Peraturan 101 dari Kode Etik Perilaku Profesional AICPA dan merupakan salah satu elemen pengendalian mutu. Lebih lanjut, jika calon klien diwajibkan menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit kepada ESD, auditor harus mematuhi persyaratan komisi berkenaan dengan independensi. Oleh karena itu, sebelum penerima klien audit yang baru, kantor akuntan publik harus mengevaluasi apakah terdapat kondisi yang akan mempengaruhi independensi dengan klien. Dan kemudian satu prosedur yang dapat digunakan adalah mengedarkan nama calon klien kepada semua staf profesional untuk identifikasi apakah terdapat hubungan keuangan atau bisnis. Jika disimpulkan bahwa persyaratan independensi tidak dapat dipenuhi, maka perikatan harus ditolak atau calon klien harus diberitahu bahwa kantor akuntan akan menolak atau untuk menyerahkan pendapat atau disclaimer atas laporan keuangan. Selain itu, kantor akuntan publik harus menentukan apakah penerimaan klien tidak akan menimbulkan konflik kepentingan dengan klien lainnya. Kesimpulan, berdasarkan hasil uraian di atas, diperlukannya perilaku profesional yang tinggi pada akuntan publik dalam melaksanakan proses auditing, yaitu kebutuhan dan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas jasa profesional meningkat jika akuntan publik mewujudkan standar kerja dan perilaku yang tinggi. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat umum, pemerintah, dan dunia usaha atas cara-cara pelaporan akuntan dan nasihat-nasihat yang diberikannya ditentukan oleh keahlian, kebebasan bertindak dan berpikir, serta integritas moral para akuntan. Ketidakpercayaan masyarakat pada satu atau beberapa akuntan
juga dapat merendahkan martabat profesi akuntan pada umumnya dan merugikan rekan-rekan akuntan lainnya. Oleh karena itu, organisasi profesional akuntan berkepentingan untuk mempunyai kode etik dan melihat bahwa kode etik yang merupakan aturan perilaku auditor dalam menjalankan tugasnya seharusnya merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan audit. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.